Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik semua ya. Gimana? Sudah siap mengikuti pembelajaran kita hari ini? Siap. Keren. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Wajib. Berdamai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap semua? Siap. Alhamdulillah. Sekarang Ibu cek absensi dulu ya. 11 akuntansi Andini, April, Ayo, Bu. Ayu Lestari, Sila Permatasari, Izin, Bu. izin. Oke, Titin Aprilia. Oke, jadi cuma satu orang ya, Sila kawan kita yang izin untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah. Seperti biasa ya, sebelum memulai pembelajaran kita ada kesepakatan kelas yang harus kita ikuti. Yang pertama membawa perlengkapan sekolah dengan lengkap. Yang kedua menghormati guru dan teman sekelas. Yang ketiga mengangkat tangan untuk meminta izin dahulu jika ingin berbicara. Jadi nanti ketika kalian ingin bertanya atau ingin izin ke toilet, kalian mengangkat tangan terlebih dahulu. Dan yang keempat menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diberikan sesuai tepat waktu. Itu dia tadi kesepakatan kelas kita. Untuk selanjutnya, di sini ada tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, peserta didik mampu menentukan dan menulis hasil penelitian teks prosedur dengan pengembangan studi lanjut. Jadi nanti kalian mampu mengembangkan teks prosedur itu dengan studi lanjutan, entah nanti membuatnya atau nanti menyusunnya, seperti itu ya kurang lebih. Oke, masih semangat? Masih. Semangat. Kalau masih semangat, kita tambah lagi semangatnya hari ini ya. Kita gerak-gerak sedikit supaya memulai pembelajarannya lebih semangat. Silakan berdiri semuanya. Mulai. Untuk goyang-goyang sedikit ya. Sudah siap? Siap. Oke, kita mulai. Nah, selanjutnya dalam materi teks prosedur itu ada contoh-contohnya. Ya, coba lihat, pernah masak mie nggak Lia? Pernah, Bu. Mie apa Lia? Mie rebus atau mie goreng? Favoritnya Lia? Mie goreng. Mie goreng. Nagita, pernah buat puding agar-agar nggak Nagita? Pernah. Nah, di sini kan ada dua gambar, ada mie instan, ada juga puding agar-agar. Ini salah satu contoh bagian dari prosedur ya. Di situ yang sudah pernah membuat mie rata-rata sudah pernah membuat mie instan. Kemudian puding atau agar-agar juga sudah pernah membuat. Cara masaknya gimana, Fit? Direbus ya, salah satunya cara memasaknya direbus, satu cara membuatnya direbus ya. Nah, yang ke selanjutnya lihatnya caranya gimana? Coba April. Dari kemasan. Lihat dari kemasan, langkah-langkahnya dari kemasan. Oke, bagus, semuanya sudah paham, sudah mengerti. Selanjutnya ya, nah ini kita bahas. Kalau kemarin teks prosedur itu kalian masih mengira-ngira tentang apa sih teks prosedur itu ya. Pengertian teks prosedur berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Sudah disebutkan temannya, sudah dengar semua belum? Sudah. Jadi kita ambil kesimpulannya, yang namanya teks prosedur itu berisi cara membuat atau melakukan sesuatu. Selanjutnya, tujuan dari pembuatan teks prosedur yaitu memberi petunjuk cara melakukan sesuatu pekerjaan dengan menggunakan material dan metode yang detail, misalnya cara memasak sup ayam, cara menyalakan kompor gas, dan lain sebagainya.
jaringan. Nah, jadi tujuan ketika kalian membuat teks prosedur itu sendiri harus kalian tentukan terlebih dahulu. Selanjutnya, di sini ada struktur teks prosedur. Jadi kita ulangi, ada berapa struktur teks prosedur? Ada 3. Oke, paham semua? Ya, selanjutnya. Nah, ini ada contoh teks prosedur. Cara membuat donat. Di mana donat ini kan banyak variannya ya, atau toppingnya seperti itu. Nah, dari struktur teks prosedur tadi kita ambil yang pertama tujuan atau pernyataan. Donat adalah jajanan inovatif yang dapat dijadikan sebagai ide jualan makanan kekinian. Ini selain mudah untuk dibuat juga bisa menjadi tambahan penghasilan yang menggiurkan. Itu salah satu bentuk pernyataan umum. Selanjutnya, bahan-bahan atau material membuat donat. Ini masuk ke bagian yang kedua di dalam struktur teks prosedur. Apa? Material. Yang pertama itu sudah masuk pernyataan umum, sekarang kita masuk lagi ke material. Ya, di sini ada bahan-bahannya apa saja? Coba Regina baca bahan-bahannya atau materialnya, Regina. Itu dia tadi material-material yang harus kalian siapkan. Itu ya. Selanjutnya, ini cara membuatnya atau masuk ke struktur yang ketiga, langkah-langkahnya ya. Yang pertama apa? Masukkan tepung terigu, gula dan ragi pada sebuah wadah lalu aduk hingga merata. Setelahnya tambahkan telur ayam dan susu cair sedikit demi sedikit, lalu aduk kembali hingga adonan menyatu. Selanjutnya yang kedua, coba dibaca lagi. Ya, itu dia tadi saya lihat. Selanjutnya, tahap yang selanjutnya adalah ambil adonan, kemudian bentuk menjadi donat sesuai ukuran yang diinginkan dan biarkan kembali 15 menit. Baru nanti tahap yang keempat, yaitu goreng adonan donat tadi sehingga matang dan warnanya berubah coklat keemasan. Sampai tahap di sini, apakah sudah bisa dimakan? Sudah, ya. Sudah bisa disajikan? Sudah. Tapi alangkah lebih baiknya itu diberi topping. Oke, selanjutnya di sini sesuai penugasan kita. Kalau sudah paham semua tadi tentang teks prosedur, kita masuk ke penugasan. Tapi sebelum itu nanti Ibu akan memberikan atau kalian akan menyimak video terlebih dahulu ya. Silakan kita sama-sama menyimak video ini. Ada 3 video nanti yang Ibu siapkan sesuai kelompok yang sudah kita bentuk. Nanti kelompok ini kalian Ibu minta memilih salah satu dari 3 video yang sudah Ibu siapkan. Yang pertama kita lihat dulu video yang pertama. Di sini adalah cara membuat es coklatos matcha. Ya, kita perhatikan sama-sama. Oke, itu video yang pertama, cara membuat es coklatos matcha. Ya, sudah kalian simak. Nanti kalau memang belum jelas, lihat di handphonenya boleh ya. Selanjutnya, ini ada video yang kedua. Kita tayangkan dulu. Cara buat es susu. Jadi sudah melihat 3 tayangan video. Nah, silakan kalian diskusikan ya sesuai kelompok kalian. Kalian pilih dari 3 video yang sudah kita lihat tadi, pilih salah satunya, baru kemudian kalian kerjakan dengan tugas kalian, sesuai tugas kalian. Dimana di sini untuk lembar kerja kalian ditulis nama kelompoknya, kemudian tulis jawaban-jawabannya. Nanti akan kalian diskusikan. Ya, untuk kelompok 1 silakan. Selanjutnya ini adalah untuk yang kelompok 2 dan kelompok selanjutnya. Ya, silakan kalian pilih, kalian tulis di situ mana yang akan kalian pilih dari cara tutorial
membuat minuman tadi. Kalau lihat minuman semua kayaknya segar ya. Jadi haus ya, itu dia tadi. Nggak apa-apa, nanti habis istirahat kita minum ya, pas istirahat. Oke, silakan boleh kelompok 2 disimak lewat video handphone kalian. Masing-masing kalian lihat, baru nanti kalian tulis. Jadi ada yang menulis ini salah satunya kelompoknya, nama kelompok kalian, baru nanti kalian yang mengamati. Ibu beri waktu 10 sampai 15 menit ya. Silakan dimulai pengerjaannya. Disimak lagi di handphonenya biar mudah yang dipahami. Kelompok ini, kelompok 2 pilih apa? Semacam. Oke. Kelompok ini mau video yang mana kira-kira tadi ya? Siap meal. Berarti yang ini susu. Dia sudah punya bagian masing-masing ya. Silakan disimak terlebih dahulu, lihat di handphonenya masing-masing, baru ditulis. Waktunya masih lama ya, disimak pelan-pelan ya. Tulisnya yang rapi biar nanti ketika presentasi mudah dibaca. Sudah sampai di apa? Oke. Tayangannya ya, urutannya ya. Ini pernyataan umumnya. Lanjut ya. Ini sudah sampai di disimak lagi, perhatian lagi ya di videonya biar mudah, urutannya harus sesuai, jadi kalian bisa paham juga di presentasi ya. Ini sudah di pernyataan umum. Pernyataan umum masih ada ya. Rata-rata sudah semua di pernyataan umum ya. Jadi coba lihat pernyataan umumnya. Lanjut silakan pengerjaannya, waktunya masih lama, 10 menit lagi waktunya. Oke, kita sekali lagi beri upload untuk kelompok 2 yang sudah menyelesaikan tugasnya. Sip, keren ya, itu dia kasih tugasnya sudah sesuai dengan langkah-langkahnya dari pernyataan umumnya. Kemudian ada material-materialnya yang sudah rekan-rekan kalian simak, dan juga langkah-langkahnya sudah sesuai dengan yang disimak. Baiklah, sudah selesai semua ya dalam pembelajaran tentang teks prosedur. Baiklah, kalau sudah siap semua, kelompok 3 sudah siap presentasi? Siap. Kelompok 1? Siap. Kelompok 2? Siap. Kalau sudah siap, coba yang duluan presentasi kelompok 2 terlebih dahulu. Kelompok 2 buat apa tadi? Coklat matcha ya. Kita sama-sama lihat terlebih dahulu. Ini baru nanti dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
yang berjudul Es Coklatos Maca. Yang beranggotakan saya Dwi Aryasuti, Saya Dwi Sufiani, saya Apriliani, saya Dina Lestari, Saya Nagita Silvina. yang akan dibacakan oleh Gina. cara membuat es coklatos maca. Itu judulnya. Ya, Bu. Oke, selanjutnya. Pernyataan umum, es coklatos maca adalah minuman yang sedang viral di masa sekarang. Banyak yang menyukai es coklatos maca karena rasa maca rasanya yang sangat creamy dan asli, berasal dari Italia. Selain itu, minuman ini juga sangat mudah dibuat. Material: mangkuk, sendok, panci rebus air, gelas saji. Bahan: 2 sachet coklatos maca latte, 2 biji coklatos chocolate, susu vanil 250 ml, es batu. Tahap-tahapan atau Silakan langkah-langkah. simak yang lain. 1. Tuangkan 2 sachet coklatos maca latte ke dalam mangkuk yang telah disediakan. 2. Rebus 1 gelas air dengan suhu sekitar 70 derajat Celcius, tunggu hingga mendidih. 3. Tuangkan 10 sendok garam air yang sudah mendidih tadi ke dalam maca miliknya, lalu aduk hingga merata. 4. Siapkan gelas, lalu tambahkan es batu secukupnya. 5. Tuangkan susu Indomilk ke dalam gelas, lalu tambahkan coklatos maca latte yang sudah diaduk tadi. 6. Untuk toppingnya, remukan 1-3 biji coklatos lokal, lalu ditambahkan di atasnya, aduk hingga merata. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang bertanya? Oke, teman-temannya, itu tadi tentang cara membuat es coklatos maca sudah dibacakan, pernyataan umumnya sudah disebutkan, ya kan? Kemudian materialnya dan juga langkah-langkahnya. Coba urutannya dulu. Apakah sudah sesuai dengan urutan struktur teks prosedur? Sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, temannya di sini membuka sesi pertanyaan. Kira-kira per kelompok atau bagaimana? Apa langsung pertanyaannya? Per kelompok ya. Silakan dari kelompok satu dulu ya. Yang mau bertanya, sebutkan namanya. Berapa lama proses pembuatan es coklatos maca ini? Ditulis, bawa pena. Pertanyaan yang pertama apa tadi ulang? Berapa lama proses pembuatan es coklatos maca ini? Oke, berapa lama proses pembuatan es coklatos maca? Itu pertanyaan yang pertama. Silakan duduk. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya atau cukup apa belum dijawab? Langsung dijawab. Silakan yang jawab siapa? Selanjutnya. Ya. Jawabannya adalah proses pembuatan es coklatos maca tidak membutuhkan waktu yang lama. Apabila bahan-bahan sudah kita siapkan dan pembuatan sesuai dengan langkah-langkah yang ada, maka waktu yang dibutuhkan hanya kurang lebih 3-5 menit saja. Es coklatos siap dinikmati. Itu dia tadi ya. Jadi pertanyaan yang pertama, berapa lama waktu pembuatan es coklatos maca? Bagaimana Fitri? Waktunya tadi kurang lebih berapa? 3 sampai 5 menit. Itu dia tadi ya, pembuatan dari es coklatos maca 3 sampai 5 menit dan minumannya sudah siap disajikan atau sudah siap dinikmati. Itu dalam proses pembuatannya. Paham kira-kira? Oke. Selanjutnya kita lagi pertanyaan selanjutnya. Apakah ada yang bertanya lagi? Oke, dari kelompok 3 silakan. Apakah manfaat dari menyusun langkah-langkah pembuatan es coklatos maca? Tulis, apakah manfaat dari membuat langkah-langkah pembuatan es coklatos maca? Ya. Sudah di pertanyaan selanjutnya dulu ya, baru nanti dijawab. Selanjutnya yang mau bertanya boleh? Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Yang mau bertanya lagi? Oke, dari kelompok 2 silakan Numelia. Saya Nurmelia Putri dari kelompok 1 ingin bertanya, berapa banyak takaran air yang digunakan saat membuat es coklatos maca? Oke, pertanyaan yang ketiga adalah berapa banyak takaran air saat membuat es coklatos maca? Silakan didiskusikan dulu, dipahami, dilihat di situ, baru nanti silakan dijawab. Ya, pertanyaan dari Regina dan juga pertanyaan
dari Lia. Ya, tuh. Yang pertama tadi dari Fitri sudah dijawab tentang berapa lama waktunya. Nah, kalau yang kedua itu berapa banyak takaran airnya, dan yang ketiga adalah manfaat dari kalian membuat langkah-langkah itu tadi supaya apa? Paham? Paham. Sudah ada yang pertama, yang selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Regina, silakan dibacakan soalnya. Pertanyaannya dari Regina. Pertanyaannya tadi apa Nagita? Apakah manfaat dari menyusun langkah-langkah pembuatan es coklat kelas matcha? Jawabannya, manfaat dari menyusun langkah-langkah proses pembuatan es coklat kelas matcha adalah agar membuat orang-orang yang ingin membuat es coklat kelas matcha lebih memahami perintah dan memudahkan mereka saat membuatnya. Iya, itu dia tadi penjelasan dari rekannya apa? Agar memudahkan atau memahami orang-orang yang ingin membuat es coklat matcha. Jadi tujuan dari atau langkah-langkah tadi maksudnya agar memudahkan. Contohnya sih, Antini mau membuat es coklat matcha ataupun es apapun itu, langkah-langkah yang dibuat itu memudahkan seseorang atau orang tersebut untuk membuatnya ya, dengan urutan atau langkah-langkah yang ada. Itu dia tadi manfaat dari langkah-langkahnya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, silakan dibacakan dulu soalnya. Dari Nurmelia Putri. Oke, Nurmelia Putri. Berapa banyak tekanan air yang digunakan saat membuat es coklat kelas matcha? Jawabannya, menggunakan air mendidih dengan tekanan 10 sendok makan, takaran 10 sendok makan untuk 2 saset coklat kelas matcha. Tuh dia tadi Lia ya. Jadi ketika kalian mau membuat es coklat matcha itu menggunakan takaran sendok terlebih dahulu, yaitu menggunakan air mendidih. Bisa nggak kira-kira pakai air dingin saja? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya, itu jawabannya. Ya, tidak bisa di blend atau apa seperti itu. Ya, jadi Lia berapa sendok tadi Lia? 10 sendok. Untuk berapa saset yuk? 2 saset. Benar? Benar. Oke, kita simak lagi videonya ya. Apakah sudah sesuai teman-temannya tadi? Sudah cukup untuk kasih pertanyaannya atau mau bertanya lagi? Sudah. Kalau sudah, teman-temannya sudah jelas? Sudah jelas, itu dulu nanti kita simak videonya. Sekian dari presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ya. Semuanya tadi sudah membuat atau mempresentasikan dari kelompok mereka hasil diskusi mereka tentang pembuatan es coklat matcha ya. Nah, sekarang kita masuk ke pemahaman kita tentang teks prosedur itu sendiri ya. Pengertian teks prosedur tadi apa? Cara membuat atau cara melakukan sesuatu. Oke, pengertiannya yang kita ambil yaitu cara membuat atau cara melakukan sesuatu hal apapun itu, ya, baik dia yang bergerak ataupun tidak. Di situ dijelaskan tentang teks prosedurnya. Ada berapa tadi untuk teks prosedurnya? Ada berapa? Ada di? 3. Yang pertama, tujuan atau pernyataan umum. Pernyataan umum. Yang kedua, material atau bahan. Yang ketiga, langkah-langkah atau tahapan-tahapannya. Konsep teks prosedur ada 5. Yang pertama, teks prosedur merupakan petunjuk untuk membuat sesuatu. Masuk apa tadi? Tujuan. Yang kedua, teks prosedur merupakan petunjuk untuk melakukan sesuatu. Masuk ke bagian langkah-langkah atau masuk ke bagian materinya juga bisa ya, materialnya. Yang ketiga, teks prosedur harus jelas dalam menjelaskan langkah-langkahnya. Jadi sesuai urutan. Yang keempat, teks prosedur harus dilakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Tuh, sesuai langkah-langkah, kemudian apa yang diperintahkan. Dan yang terakhir adalah teks prosedur berupa poin-poin singkat atau bagian-bagian inti yang diperlukan ketika membuat atau
menyiapkan bahan-bahannya atau material-materialnya. Itu dia tadi untuk konsep teks prosedur. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Di sini kita merefleksi sama-sama, merefleksi kegiatan kita pada pagi hari ini. Nomor 1, apakah penyampaian materi kita atau ibu yang menyampaikan itu sudah mudah atau sulit kalian pahami kira-kira? Kelompok 1. Mudah, alhamdulillah kalau mudah. Kelompok 2. Mudah. Kelompok 3. Mudah. Alasannya, ayo, alasannya apa kira-kira? Kalau mudah dipahami, kira-kira alasannya apa? Materi yang disampaikan mudah dan dimengerti. Ada lagi nggak? Oke, apa kira-kira, Wi? Pembelajaran menarik dan mudah diingat. Oke, pembelajaran kita hari ini menarik dan mudah diingat. Nah, selanjutnya ada lagi? Ada Bu, banyak contoh yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia tadi, banyak contoh yang ada di kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita buat untuk menyusun teks prosedur ya. Jadi bisa kita terapkan atau bahan-bahannya juga banyak dan mudah yang bisa kita dapatkan ya. Alasannya sudah maksimal, sudah bisa kita terapkan. Selanjutnya nih untuk refleksi kalian, bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran kita hari ini? Nyesal? Aduh, senang semua ya. Berarti kita tepuk tangan dulu kalau senang. Kalian berarti ada yang sedih ataupun kesel ya? Ya, jangan kesel-kesel, nanti darah tinggi kalau kesel-kesel. Oke, kira-kira kalau sudah senang, sudah mudah nih, ada kesulitan nggak tadi? Tidak ada? Semua tidak ada? Berarti sudah paham semua? Baiklah, kalau sudah paham semua, itu dia tadi materi kita tentang teks prosedur ya. Di situ lihat tentang apa namanya refleksinya. Nanti untuk minggu depan kita akan membahas teks eksplanasi. Pernah dengar teks eksplanasi? Pernah apa? Ayo, katanya pernah dengar. Katanya pernah dengar teks eksplanasi. Coba kita bahas dulu sekilas saja tentang teks eksplanasi. Baru nanti kita bahas lagi yang lainnya. Ayo, eksplanasi tentang apa sih? Peristiwa. Dimana penjabarannya harus dijelaskan. Hampir sama dengan teks prosedur. Kalau teks eksplanasi itu penjabarannya berbentuk apa? Kalimat panjang bentuk paragraf. Sedangkan kalau teks prosedur tadi dia apa? Sesuai struktur. Jadi untuk minggu depan kalian siapkan tentang teks eksplanasi, di mana nanti kita menyiapkan contoh-contoh peristiwa-peristiwa. Kalian cari contohnya peristiwa tentang apa, gempa bumi boleh, atau bencana alam yang lain ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak, sudah cukup? Baiklah, kalau sudah cukup untuk materi kita hari ini ya, Ibu cukupkan sampai di sini. Sekarang ditutup bukunya. Ya, kita istirahat ya. Tugasnya dikumpulkan itu lagi tadi. Boleh berdoa lagi? Siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam.